Bisa ilmu yang saya tahu, adapun kekurangannya, mangga Bapak dan Ibu bisa menambahkan. Kita berbagi saja, saling mengisi gitu ya Bapak Ibu. Gimana nih, langsung aja ya Bapak Ibu ya? Ya, kita langsung aja cara membuat modul ajar. Ya, nanti kelihatan ya di situ. Di dekat aja Bu Tanti, ke sana, di sana di meja saya. Itu kita sudah membuat modul ajar, tapi kita bisa mengembangkannya. Kita bisa menyematkan capaian pembelajaran, bisa menyematkan profil pelajar Pancasila, metode pembelajaran, sarana dan prasarana dan lain-lain. Dari yang disertifikat kali itu ya, dari Pak Haji Nur Kelana, menurut BSKAP 2024 itu modul ajar itu yang penting hanya ada tujuannya, langkah-langkahnya dan asesmen saja. Gitu Bapak Ibu ya, yang saya tahu itu. Sekarang saya akan memulai cara membuat modul ajar mulai dari identitas. Biasanya identitasnya udah bisa kali ya, penyusun, fasenya kita mengajar di kelas 1 atau 2, itu fase A, kelas 3 dan 4. Nggak tahu lah itu mah ya Bapak Ibu, satuan pendidikan, lalu mapelnya, materinya tentang apa kita bisa melihat di buku guru ya. Alokasi waktunya juga sudah paham. Nah, untuk capaian pembelajaran, saya ambil ini dari capaian pembelajaran yang sudah di-share di grup kita oleh Pak Dida. Karena saya di sini contohnya akan membuat modul ajar IPAS. IPAS itu kan digabung alam dan sosial. Jadi saya lihat capaiannya di sini, CP-nya. IPAS cek. Jadi kan CP-nya panjang ya, beserta ini penyesuaian dan memodifikasi keterampilan gerak melintas. Oh ini PJOK, sama saya buka yang itu. Ini buka sekali tadi. Saya ambil yang 4 contohnya. Serta pengaruhnya terhadap panjang kan ini CP-nya ya Ibu-ibu ya. Nah, kita lihat buku yang kita gunakan, buku gurunya. Kebetulan di bab pertama di topik B itu mengenai sistem gerak ya. Jadi saya hanya mengambil dari sini nih, peserta didik, memahami sistem organ tubuh manusia yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan tubuhnya. Jadi hanya segitu saja yang saya ambil, saya copy paste ke modul ajar. Ini di copy. Jadi jangan semuanya di copy paste ke modul ajar ya. Jadi sesuaikan dengan buku yang kita pegang. Di bab 1 topik A misalkan itu materinya tentang apa. Nah, saya tulis di sini CP-nya seperti itu. Lalu tujuan pembelajaran sebetulnya di buku guru itu sudah ada peserta didik mampu atau dapat, di situ sudah ada. Cuman sama Bapak Ibu itu dilihat lagi apakah itu sudah memenuhi ABCD. A audience, B behavior, C condition, D degree. Ya, audience itu maksudnya apa? Peserta didiknya, si orangnya, ya, murid kita. Terus behavior itu maksudnya apa? Ketiga dan seterusnya. Terus C-nya condition, bagaimana kondisinya pada saat anak itu ingin menentukan misalkan ya fungsi dari organ dengan cara apa gitu, apakah dengan cara berdiskusi atau dengan cara model pembelajaran problem based learning gitu ya. Terus degree-nya itu contohnya dengan tepat atau dengan baik atau dengan memberikan contoh minimal 4 gitu kan. Kemarin waktu pas hari Sabtu di sana juga di Sukadaya kata Pak Mami ya, jangan dengan tepat saja tapi bisa juga dengan memberikan contoh minimal 4 gitu. Nah, di situ sudah selesai tuh membuat tujuan pembelajaran. Kita ke langkah berikutnya itu profil pelajar Pancasila. Kan dimensi profil pelajar Pancasila ada 6. Kita sematkan saja salah satunya, jangan semuanya nanti pada. Lalu selanjutnya metode pembelajaran.
Metode pembelajarannya, contohnya di sini pendekatannya saya pakai saintifik, terus saya juga mengajarnya ingin pakai teknologi nih, pakai e-fokus, jadi saya pakai TIPEK, teknologi pedagogical content knowledge. Model pembelajarannya contohnya yang saya ambil PBL atau problem based learning yang memiliki 5 tahap atau 5 sintak. Metodenya bisa praktek, bisa demonstrasi, bikin saraf gitu, saya pakai lilin, pakai api, batu es, pokoknya ini tentang sarana dan prasarana ya yang akan kita gunakan pada saat mengajar. Pemahaman dari buku guru ini, misalkan tentang saraf, saya ambil dari buku guru aja, rangkuman materi dan besarnya aja, di saraf termasuk bla 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 gitu ya. Pertanyaan pemantik juga ada di buku guru, jadi nggak usah repot-repot. Pertanyaan pemantik kita tinggal copy paste dari buku guru. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya ini yang harus ada ya, wajib ada di modul ajar. Langkah-langkahnya, langkah-langkahnya itu biasa pertama pendahuluan, dibuka dengan membaca doa, mengecek kehadiran, lalu mulai dengan mengarahkan peserta didik untuk menjawab spontan apa yang terjadi. Ibaratnya ini seperti memberikan ini ya pertanyaan pemantik dua kepada peserta didik supaya ada tanya jawab di sana. Ini deskripsi kegiatannya juga saya copy paste dari buku guru, cuma ditambahin aja gitu tuh, ada tambahan sedikit demi sedikit PBL. Jadi di inti, di kegiatan inti dimunculkan sintaknya. Di PBL kan ada 5 sintak, jadi sintaknya dari sintak 1 sampai ke sintak 5 nanti harus dimunculkan. Nah, kegiatannya langkah-langkah ini dari mana? Saya ambil dari buku guru dan ditambahkan sedikit demi sedikit kayak membentuk kelompok gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah itu kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu berisi guru memberikan soal evaluasi. Nah, setelah belajar kan mungkin kita akan mengukur pemahaman siswa. Jadi kita memberikan soal evaluasi kepada siswa. Kalau sebanyak-banyak 5 soal saja ya kepada siswa. Setelah itu mengerjakan soal evaluasi, guru wajib merefleksi kegiatan pembelajaran selama pembelajaran itu berlangsung. Apakah yang sudah kalian dapatkan setelah pembelajaran kalian merasa. Nah, ini instrumen penilaiannya ini di sini lembar observasi ini sikap P3 itu ya profil pelajar Pancasila yang saya masukkan mandiri, gotong royong. Misalkan si Adit, bagaimana nih sikap mandirinya MB, SB, BSH atau BSB. Di sini di bawahnya ada ya keterangannya. MB itu mulai berkembang, SB itu sudah berkembang, BSH itu berkembang sesuai harapan. Tahu saja. Kisi-kisinya biasa ya, CP-nya dimasukkan, materinya tentang apa di buku, indikator soalnya kita buat, level kognitifnya kita lihat di taksonomi belum. Menjelaskan, nah menjelaskan ini kita lihat di taksonomi belum, pastinya ke level kognitif C2. Untuk soalnya apa? Uraian. Nomor soalnya berapa? Nomor 1. Skornya 20. Kita buat seperti itu sebanyak 5 soal. Ini pertanyaannya berkelompok. Kita juga menilai penilaian keterampilannya atau yang disebut dengan P1 sampai P6. Ini contoh LKPD-nya yang dikerjakan oleh anak-anak di sintak 3 pada saat isi pembelajaran. Ini LKPD. Kalau ini untuk pengetahuannya, dan yang ini yang profil pelajar Pancasilanya untuk sikapnya. Udah deh selesai. Ini kan mau kalau model pembelajaran itu pasti ada tahapannya atau sintaknya. Sintak 1 itu yang mana yang ambilnya kan kita mesti tahu, mesti di langkah pelajaran inti dulu kan. Enggak, benar. Jadi kalau untuk penilaian sikap ini kita lihat pada saat anak berkolaborasi dengan temannya aja gitu tuh, pada saat pembelajaran. Nggak harus ada di sintak 1, sintak 2 atau sintak 3, nggak ini kok. Nggak lihat dari buku guru gitu tuh. Cuma langkah-langkahnya itu disesuaikan dengan sintaknya. Misalkan di buku itu membentuk kelompok, membentuk kelompok masuknya ke dalam sintak 3.